Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti wa liman dakhala fi baitihil kiram wa ila jami'il awliya wal ulama'il amilin, khususan musannif hadzal kitab Bidayatul Hidayah wa musannif kitab Maraqil Ubudiyah rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumin fid darin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan bahasan kitab Bidayatul Hidayah karya Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali, yang di dalamnya berisi tentang bahasan bagaimana kita beretika. Agar kita mendapatkan hidayah, maka permulaannya semestinya kita memperbaiki adab etika kita dalam menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui kitab ini dibahas 3 hal secara global. Pertama, tentang apa? Tentang bagaimana kita ini melakukan ketaatan. Kemudian etika dalam beribadah. Dan ketiganya meninggalkan segala bentuk kemaksiatan. Jadi itu yang dibahas di dalam kitab ini sebenarnya. Karenanya kitab ini membahasnya menjadi sebuah hal yang penting, ya, penting untuk kita semua kita kaji, kita bahas, supaya kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang baik dan benar dalam menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kitab ini juga secara rinci membahas bagaimana kita menata hati, dan berarti ini berkaitan dengan ilmu tasawuf, menata hati. Kita lanjutkan, masih membahas adabus shalah, adab ketika hendak dan ketika salat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bihi wa bi'ulumi fid darin amin. Tsumma kabbir lirruku'i. Beres baca surah usai Fatihah. Jadi kalau di rakaat pertama, rakaat kedua, sunnah kita itu membaca surah-surah dalam Al-Quran. Di 2 rakaat pertama.
Sedangkan 2 rakaat selanjutnya, kalau itu 4 rakaat total rakaatnya, tidak baca surah. Beres nih kita baca surah, atau beres nih kita baca Al-Fatihah di rakaat ketiga dan keempat. Kemudian apa? Tsumma kabbir. Kemudian bertakbirlah. Lirruku'i untuk ruku. Takbir dalam perpindahan dari satu rukun ke rukun lainnya itu disebut dengan takbir intikal. Takbir apa? Tapi kalau takbir yang kali pertama kita baca, manakala pertama sambil berniat dalam hati, itu disebut dengan takbiratul ihram. Harus tahu dong. Dan harus benar membacanya. Allahu Akbar. Maka kemudian bertakbirlah lirruku'i untuk ruku. Mau ruku. Warfa' yadaika. Dan angkatlah kedua tanganmu. Allahu Akbar. Dalam Kasyifatus saja karya Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani juga menjelaskan tentunya kitab Safinatun Najah karya Syekh Salim bin Sumair atau bin Samir Al-Hadrami. Disebutkan mengangkat tangan itu dalam salat sunnahnya pada 4 tempat. Yang pertama apa? Yang pertama tempat mengangkat tangan itu ketika apa? Takbiratul ihram. Yang keduanya ketika akan ruku'. Yang ketiganya bangun dari ruku'. Sami Allahu liman hamidah. Harus lengkap. Sami Allah. Apaan sami Allah doang? Allah mendengar. Mendengar kepada siapa? Nabi mencontohkan lengkap sami Allahu liman hamidah. Kisahnya pernah saya kemukakan. Masih ingat? Ini kisahnya kisahnya sahabat Nabi siapa? Dalam kitab Uspuriyah itu adalah kisahnya Sayyidina Ali ketika beliau bergegas mau ke masjid untuk mendirikan sholat fardu subuh berjamaah dan hampir saja habis waktu subuh karena sudah mulai terang. Karena di depannya ada seorang yang tua, beliau menghormati karena tuanya orang tersebut, dikira orang itu juga mau ke masjid. Ternyata sampai masjid malah belok, ternyata bukan muslim. Dan ketika sampai ke masjid, Nabi sedang ruku. Alhamdulillah kata Sayyidina Ali, sami Allahu. Tadinya Allahu Akbar, kemudian diubah menjadi sami Allahu liman hamidah. Karena Sayyidina Ali bertahmid, bersyukur, memuji Allah, alhamdulillah. Maka sami Allahu, Allah mendengar, liman hamidahu, bagi atau kepada orang yang memuji Allah. Gitu. Jadi apalagi kalau jadi imam akan menjadi bagi makmum. Sami Allah. Ini udah bangun atau belum gitu ya. Sami Allahu liman hamid. Nah, dalam riwayat lain ini adalah kisahnya Abu Bakar As-Siddiq. Gitu. Jadi ada 2 keterangan. Nah, yang keempatnya mengangkat tangan dalam sholat itu ketika bangun dari tasyahud awal. Ya. Selain itu tidak sunnah mengangkat kedua tangan. Dari rakaat ketiga bagi yang sholat 4 rakaat itu tidak sunnah mengangkat kedua tangan. Paham ya? Jadi ada 4 tempat mengangkat kedua tangan dalam sholat. Pertama, takbiratul ihram. 2, ketika akan ruku. Ketiga, bangun dari ruku. 4, bangun dari tasyahud. Jelas kalau ngaji mudah kita memahaminya. Insyaallah tinggal praktekkan. Warfa' yadaika, dan angkatlah kedua tanganmu ma'abtida'i takbiri. Kata Syekh Nawawi melengkapinya bersamaan dengan permulaan takbir. Walam yakul lahu kufuwan ahad.
Allah. Jadi mengangkat kedua tangan itu ma'abtida'i takbiri bersama dengan permulaan takbir. Allah. Itu untuk laki-laki, perempuan Allah. Allahu Akbar. Wala tudimir raf'a ilan tihaihi. Dan kata Syekh Nawawi ini melengkapi penjelasannya. Dan jangan kamu teruskan mengangkatnya sampai selesai takbir. Artinya jangan sampai begini. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah. Oh, jangan. Jangan diangkat terus. Allahu Akbar. Gitu. Jadi jangan diangkat terus. Allah. Seperti halnya takbiratul ihram kan agak lama. Allahu Akbar. Kalau ini Allahu Akbar. Jangan diangkat terus. Kama sabaqo sebagaimana hal penjelasan yang telah lalu. Fi takbirit taharrumi dalam bahasan takbiratul ihram. Min annahu yusannu raf'ul yadaini di mana berupa bahwa disunnahkan mengangkat tangan dalam takbiratul ihram. Wa muddat takbira dan panjangkan takbir ilantihair ruku'i sampai batas ruku'. Ila wusuli haddihi sampai mencapai batas ruku'. Supaya apa? Li'alla supaya tidak yakhluwa kosong juz'un satu bagian minas sholati dari sholat andikrin dari zikir. Itu tujuannya. Pernah ada yang berkomentar entah apakah dengan dasar ilmu atau tidak. Ucapan saya barusan tuh supaya kita ini asas praduga tak bersalah. Nggak nuduh orang salah. Kita cuma bilang ada orang yang ngomentari kita entah dengan dasar ilmu atau tidak. Kalau dengan dasar ilmu membetulkan kita, mengoreksi kita, alhamdulillah. Tapi kita juga punya ilmu, dasarnya ada. Kenapa dipanjangkan? Misalnya Allahu Akbar. Nah, tujuannya apa tadi? Supaya tidak ada kekosongan pada satu bagian pun dalam sholat dari zikrullah. Tapi harus benar mana yang mesti dibaca panjang. Jangan sampai Allah. Berarti artinya apa? Apakah Allah? Gitu. Kayak kul adzakara ini ayat kan panjang. Kalau itu benar, apakah? Kalau ini yang dibaca panjang Allahu Akbar. Cukup itu. Jangan sampai Allah, tidak boleh. Atau Allahu salah, tidak boleh. Akbar, tidak boleh. Atau tidak boleh juga. Jadi yang dipanjangkan yang mana? Allahu Akbar. Gitu. Jadi itu yang macam Allah. Kalau dalam takbiratul ihram. Kalau dalam hendak ruku sama Allahu Akbar. Begitu pula ketika bangun dari tasyahud awal. Allahu Akbar. Memanjangkannya ya standar dan normal. Tidak berlebihan. Ya. Jadi ada jawabannya itu. Bukan berarti merusak, tidak merusak. Selama yang dibaca panjangnya tepat tempatnya. Thumma rohataika. Kemudian letakkan. Rohataika kedua telapakmu. Telapak apa? Tanganmu. Ala rukbataika. Di atas kedua lututmu. Tempurung lutut kita nih. Bukan di atasnya, yakni pas paha. Bukan juga di bawahnya ketika pas betis. Tapi di tempurung lutut kita. Wasabi'aka dan jari-jarimu atau jemarimu. Mansyuratan halnya dalam keadaan tersebar atau terkembang. Atau mengembang gini. Biasa saja sih, nggak usah begini juga. Jangan begini juga. Agak mengembang.
Ai mutafarriqatan, yakni dalam keadaan renggang, wasaton yang sedang. Saya bilang tadi tidak berlebihan, tidak juga disempitkan, tapi mutafarriqatan wasaton. Apa wasaton itu? Pertengahan, sedang aja. Muwajjahatan, dengan mengarah li jihatil kiblati, ke arah kiblat. Gitu ya. Ini kan begini nih. Ininya ke arah kiblat. Ya. Diluruskan. Nggak boleh begini. Ya. Bukan juga di paha, bukan juga di betis. Ada begitu, bungkuk banget. Awas. Ala tulis saki. Mengarah ini si tangan ke arah kiblat. Ya. Ala tulis saki, sepanjang betis. Maksudnya lurus lah. Sepanjang betis itu lurus. Bi an la tahrifa syai'an, dengan tidak berbelok sedikit pun dari betis. Minha, dari itu sak. An jihatiha yumnatan wa yusratan, ke kanannya atau ke kirinya lurus. Wan sob rukbataika, dan tegakkan kedua lututmu. Tegak. Tidak bengkok. Ya. Mufarrokotaini, kata Syekh Nawawi, yakni dalam keadaan renggang keduanya, biqadri shibrin, dengan seukuran sejengkal. Kira-kira beginilah. Ini kaki kita nih. Sejengkal aja. Artinya tidak lebar juga tidak sempit begini. Biasa saja. Ya, jaraknya seginilah. Shibrin itu sejengkal. Wa mudda dhahraka wa unuqoka. Dhahra wa unuqo berarti. Wa mudda, dan bentangkan. Mad itu kan panjang. Dan bentangkan apa? Dhahraka, punggungmu. Wa unuqoka, dan lehermu. Wa ra'saka, dan kepalamu. Bentangkan tuh panjangkeun tah. Ya. Maaf. Bentang. Ya. Contoh karena sempit nih. Bentangkan punggungmu dan lehermu lurus. Contoh. Bentang. Jadi jangan merungkut begini, jangan begini. Ya, tapi bentangkan. Mustawiyan, dalam keadaan lurus, kas sofihati, seperti sofihah itu cara bahasa ini bil fa'i tsummal ha'i ay lauhi aw lauh. Lauh itu papan. Sofihah itu lempengan alias ayil lauhi al wahidati, seperti papan yang lurus yang satu. Ya. Kas sofihatil wahidati, seperti lempengan yang satu. Satu papan kalau disimpan tuh lurus. Tidak bengkok tapi lurus. Berapa derajat kira-kira? 90 derajat. Maka penting ketika kamu praktek ataupun mengajarkan kepada santri lagi, adik kamu lagi, atau yang lebih kecil, harus benar. Kemungkinan orang yang terlalu bongkok, dibongkokkan karena di ke bawah. Ya, harus dikoreksi. Fala yakunu ra'suka akhfadha wala arfa, dan fala, maka tidak atau maka jangan, yakunu ada, ra'suka kepalamu, akhfadha lebih rendah, wala arfa dan lebih tinggi, lurus saja. Lurus. Ya. Jadi si kepala dengan badan tuh lurus. Jangan sampai lebih tinggi atau mau lebih rendah. Kata Syekh Nawawi, fala yakunu ra'suka akhfadha wala arfa'a. Wajabi mirfaqaika, dan jauhkanlah mirfaqaika kedua sikumu, anjan baika dari kedua lambungmu.
wa batnaka dan jauhkan perutmu, an fakhidaika dari kedua pahamu. Ya. Tidak nempel begini. Tidak nempel dengan paha atau lambung atau perut, tidak begitu, tapi nggak harus begini juga. Standar saja normal. Wal mar'atu. Nah, tapi dan wanita la taf'alu dzalika tidak melakukan hal itu. Tidak melakukan apa? Tidak merenggangkan tangan dari janbaik lambung. Bal namun atau tetapi ba'dhoha tadummu ba'dhoha, tak di sini domir hiya bukan domir anta. Kata ganti hiya itu untuk siapa? Untuk apa mar'ah itu? Perempuan. Tetapi ia merapatkan ba'dhoha sebagiannya ila ba'din ke sebagian yang lain. Maksudnya apa? Fatul siku mirfaqoiha, maka ia si wanita itu harus menempelkan tulsiku itu mirfaqoiha kedua sikunya bijan baiha dengan kedua lambungnya. Ya. Gini. Bukan begini. Kalau laki-laki kan tidak bersatu dengan lambung. Kalau si perempuan sikunya itu apa? Nempel ke kedua sikunya dengan kedua lambungnya. Kedua sikunya nempel ke kedua lambung. Wakul dan ucapkanlah kata Imam Ghazali dalam ruku tersebut, Subhana Rabbiyal Azimi. Bukan azim, awas. Jangan mentang-mentang Subhana Rabbiyal A'la lantas membaca dalam ruku azim. Keliru itu. Di sinilah pentingnya ngaji. Ada dasarnya. Ayil kamili subhana maha suci Rabbi. Awal begitu kan? Tuhanku al-azimi yang maha agung. Apa maksud yang maha agung? Kata Syekh Nawawi, ayil kamili yakni yang sempurna, zatan halnya zatnya, wasifatan dan sifat. Salatan itu bacaan subhana rabbil azim diucapkan sebanyak 3 kali. Loh, kok di sini nggak pakai wabihamdi? Nah, dalam beberapa riwayat memang bacaan itu dalam ruku subhana rabbiyal azim tanpa wabihamdi. Lalu bagaimana itu? Kita pakai wabihamdi baik dalam ruku maupun sujud. Nah, hadisnya yang menggunakan wabihamdi itu dhaif. Tapi kata Imam At-Tirmidzi, hadis yang mengatakan subhana rabbiyal azim pakai wabihamdi itu ada 5 turuk, 5 jalur. Sehingga menjadi derajatnya itu menjadi hasan li ghairihi, baik karena diriwayatkan oleh atau melalui jalur yang lain. Maksud dia begini. Ada kabar ngaji libur. Dapat kabarnya melalui jalur. Misalnya Gilang. Dia masih anak kecil. Nggak percaya. Jalur yang kedua. Saya dapat info ngaji libur. Saya bukan dari Gilang. Tapi saya dapat info dari Dinar. Dinar bukan dari Gilang. Bukan. Oke. 2. Tapi kan dia juga masih tanggung. Coba sama yang lain 3, 4, 5 ada 5 sumber infonya menjadi kuat, informasinya menjadi kuat, saling melengkapi. Maka begitu juga dalil yang mengatakan bacaan dalam ruku subhana rabbiyal azim pakai apa? Wabihamdi itu derajatnya hasan li ghairihi. Kata siapa? Kata Imam At-Tirmidzi. Gitu. Boleh diamalkan? Boleh. Wa in kunta munfaridan, dan jika kamu sholat sendirian, faziyadatu maka melebihi atau menambah minat salasi dari 3 kali ila sab'in wa isrina sampai berapa? Sab'in wa isrin
27 kali hasanun itu adalah lebih baik. Kalau sholat sendiri boleh baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi itu sampai 27 kali. Kalau jadi imam, atau jadi makmum, jangan lama-lama, 3 kali. Kasihan yang di belakang karena kita ini bawa makmum. Bahkan kata Nabi, sebelum sholat perhatikan siapa makmum kita. Ada yang tua, sepuh, yang sudah encok, yang tidak bisa lama-lama begini, aduh, gitu ya. Yang sudah sakit atau yang sedang sakit, atau anak-anak kecil yang belum terbiasa, atau orang yang baru masuk Islam belum terbiasa sholat lama, yang kemudian nanti kejadiannya seperti Al-Fil dan Al-Baqarah itu, gitu ya, salah paham teh ya. Kemudian yang kisah Al-Baqarah Al-Fil. Kemudian belum lagi ada orang yang mau bekerja buru-buru, gitu. Harus dilihat. Makanya subhana rabbil azim kalau jadi imam, begitupun jadi makmum cukup 3 kali. Tapi kalau sendirian kata Imam Ghazali, ya bacanya sampai 27 kali hasanun itu adalah lebih baik. Wal ityanu kata Syekh Muhammad Nawawi, dan melakukan ya bitasbihatin dengan pembacaan 1 kali tasbih, ya wahidatin sekali, muhasilun lisunnah, yaitu sudah hasil dianggap sebuah kesunahan. Lakinnahu makruhun, tapi itu makruh. Bisa saja ya subhana rabbiyal azim wa bihamdi itu sudah dianggap menghasilkan sunnah, sudah dianggap sunnah. Cuma bagusnya 3. Sumarfa rosaka, kemudian angkatlah, beres nih dari ruku. Angkatlah rosaka, kepalamu, hatta sehingga ta'dila dalam hatta sehingga ta'dila, adil itu kan seimbang, sehingga tegak lurus. Iman dalam keadaan berdiri. Warfa' yadaika, dan angkatlah kedua tanganmu, ma'abtidai rab'i rasika, bersamaan dengan permulaan mengangkat kepalamu. Sami Allah. Angkat kepala sambil angkat kedua tangan. Qailan, halnya sambil mengucapkan sami Allahu liman hamidahu. Artinya apa? Sami Allahu, Allah mendengar, liman kepada orang, hamidahu yang memujinya. Al-lamu zaidatun, lam di sini sebagai lam tambahan, lam zaidah, ya, litakidi untuk penguat. Fa idza stawaita, lalu apabila telah sawu itu kan lurus. Apabila telah lurus iman dalam keadaan berdiri, fa arsil yadaika, kata Syekh Muhammad Nawawi, maka lepaskanlah yadaika, kedua tanganmu. Artinya kalau sudah tegak berdiri, sami Allahu liman hamidah, ya tangannya lepasin lagi. Fakul, dan ucapkanlah Rabbana lakal hamdu, dengan bacaan Rabbana, ya Tuhan kami, lakal hamdu, apa? Bagimu alhamdu segala puji. Boleh ditambahin tuh. Kayak ada sahabat Nabi yang menambahinya. Dengan bacaan Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Nah, itu mil'as samawat atau mil'us samawat. Nah, boleh membaca dengan mil'u, boleh membaca dengan mil'a, tapi kudu konsisten kesononya. Jangan mil'a, mil'u, mil'a, mil'u. Kalau mau mil'u, mil'u kesononya. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Boleh. Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'im ba'du. Nah, dari sini kita memperoleh informasi bahwa membaca membaca sami Allahu liman hamidah, juga Rabbana lakal hamdu, itu diucapkan baik oleh imam maupun oleh makmum. Sebab ada juga yang membaca
Sami Allahu liman hamidah itu imam saja, makmumnya Rabbana lakal hamdu. Ada yang begitu. Nah, dari sini ketahuan bahwa dua-dua bacaan itu dibaca oleh imam maupun oleh makmum. Wala tutawwilil i'tida. Artinya dulu ya. Mil as-samawati. Ya. Tadi, ya Tuhan kami, bagimu segala puji. Mil as-samawati atau mil us-samawati. Sepenuh langit, itu pujian. Wa mil'ul ardi, dan sepenuh bumi. Bahkan ada tambahan lagi. Wa mil uma bainahuma atau mil ama bainahuma. Dan apa saja, sepenuh apa saja yang berada di antara langit dan bumi. Wa mil uma syi'ta, dan apa saja, atau mil itu sepenuh. Dan sepenuh ma apa saja syi'ta yang engkau kehendaki min syai'in ba'du, dari sesuatu setelahnya. Wala tutawwilil i'tidala, kata Syekh Muhammad Nawawi, dan jangan kamu berlama-lama al-i'tidala dalam i'tidal illa kecuali fi sholatit tasbih, dalam sholat tasbih. Kalau sholat tasbih beres Rabbana lakal hamdu, baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar 10 kali. Itu kalau dalam sholat sunat tasbih. Kalau sholat biasa jangan lama-lama i'tidalnya. Cukup sepanjang bacaan begitu doang. Wa in kunta fi faridati subhi, dan jika kamu fi faridati subhi dalam fardu sholat atau sedang sholat fardu subuh, faqra'il kunuta, maka bacalah kunut fi raq'ati tsaniyati, dalam rakaat yang kedua. Fi i'tidalika, di saat i'tidalmu, minar ruku'i, dari ruku'. Wa yahsulul kunutu, dan dianggap hasil baca kunut bikuli kalimatin, dengan setiap kalimat tadammanat yang terkumpul atau yang menghimpun doaan doa, wa tsana'an pujian, kallahumma gfirli ya ghafur, seperti doa Allahumma gfirli ya ghafur. Gini, dalam doa kunut itu ada 3 hal. 1, doa Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa qini syarra ma qadait. Sampai situ doa. Kalau imam baca, kita cukup mengamini. Amin, amin, amin. Dan imam bacanya Allahumma dina. Ya, penjelasan lengkapnya silakan searching di channel saya, penjelasan kunut Gustaki, lengkap ya. Yang keduanya ada sana pujian dalam doa kunut tuh. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Itu kita baca. Ketika imam baca, kita juga ikut baca. Bagusnya kata almarhum Bapak, imam terus saja baca, mungkin agak pelan. Tidak juga benar-benar pelan sehingga tidak terdengar oleh makmum. Bagusnya tetap baca supaya makmum yang tidak bisa ikut baca. Fa innaka taqdi wa la yuqda gitu. Wa innahu la yudhillu man walid wa la yu'izzu man adit tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu ala ma qad nastaghfiruka wa natubu. Wa sallallahu, yang terakhir itu adalah sholat, dan sholawat bagian dari doa, sehingga kita cukup mengamininya saja. Karena wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dan semoga rahmat Allah. Itu kan doa. Sholawat itu bagian dari doa, kita cukup mengamininya saja. Lakinil afdalu kunutun Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi yang utamanya adalah kunutnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana bacanya? Allahumma hdini fiman hadait. Ya Allah, apa? Ya Allah, tunjukilah, berilah saya petunjuk fiman hadait, di antara orang-orang atau seperti orang-orang yang telah engkau beri petunjuk. Jadi kita ini pengen dapat petunjuk seperti orang-orang yang telah diberi petunjuk. Fiman hadait, di antara orang-orang yang telah engkau beri petunjuk. Wa'afini fiman afait, dan berilah saya afiah, kesehatan, kesejahteraan. Fiman afait, di antara orang-orang yang engkau beri kesehatan atau orang yang telah engkau sehatkan. Wa tawallani fiman tawallait. Ingat aja wali.
Wali itu kasih, kekasih gitu ya. Dan kasihilah boleh, pimpinlah boleh. Ya. Tolonglah aku atau apa biar enaknya. Dan kasihilah aku boleh. Fi man tawallait di antara orang-orang yang telah engkau kasihi atau pimpinlah aku di antara orang-orang yang kau pimpin. Wa barikli dan berkahilah aku fima a'tait fima pada apa saja yang telah engkau berikan. Apa yang kita dapat dari Allah, ya Allah berkahi. Ilmu berkahi, rezeki berkahi, umur berkahi, keluarga berkahi. Apa saja biar berkah. Wa barik li fima wa kini syarra ma qadait. Dan kini kan ada doa wa kinadza benar. Hindarkan atau lindungi aku syarra dari keburukan ma qadait ma sesuatu qadait yang telah engkau takdirkan, yang engkau tentukan gitu. Wa kini syarra ma qadait. Sering ditambahi birahmatika dan hindarkan aku dengan rahmatmu dari keburukan apa saja yang telah engkau takdirkan. Silakan mau tambahin birahmatika. Jadi mau pakai birahmatika boleh, tidak juga memang aslinya tidak pakai birahmatika. Fa innaka takdir. Nah, ini sana. Apa sana tadi? Pujian kepada Allah. Fa innaka takdi karena sesungguhnya engkaulah takdi yang menakdirkan. Wala yuqda alaik dan tidak ada yang menakdirkan engkau. Nggak ada yang menakdirkan Allah. Nggak ada yang ngatur Allah, nggak ada. Ya. Wa innahu la yadhillu mau walid dan sesungguhnya tidak ada yang hina man orang walid yang telah engkau kasihi atau yang telah engkau bantu. Wala ya'izzu man adait dan tidak akan mulia siapa saja orang man adait yang engkau musuhi. Kalau Allah sudah memusuhinya tidak akan menjadi mulia. Tabarok tarobbana wa ta'alit maha suci engkau. Rabbana ya Tuhan kami wa ta'alaita dan maha apa ta'alit maha tinggi engkau. Wa yustahabbu dan disunahkan baru an yakula akibat doa di ujung doa ini Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hakadha fil adhkar ini dalam kitab al-adhkar. Tapi umumnya kita wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Gitu. Tsummasjud mukabbiran ghaira rafi'il yadaini wallahu a'lam bissawab. Ya, semoga ada manfaat dan barokahnya. Yang paling penting kita bisa mengamalkan, mempraktekkan karena ini ilmu penting berkenaan dengan praktek kita sehari-hari yaitu ilmu salat ya. Prakteknya praktek salat. Makanya penting ya. Terima kasih juga yang telah menyimak, semoga ada manfaat dan barokahnya. Ya, dan beginilah cara kita ngaji kitab. Jadi bukan ceramah tok. Kalau ceramah bisa ngalor ngidul. Tapi kalau kitab rinci, runut satu persatu dan itu penting. Yang sabar silakan diikuti saja. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'a ahlil qabri unta wa dzakar wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, insyaallah nanti akan di-upload di YouTube. Silakan nanti bisa ditonton lagi. Ya, di-share kalau itu baik. Tentunya insyaallah baik. Supaya banyak orang mendapatkan nilai manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.